Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri. Saya seorang guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6. Dalam tayangan ini, saya akan menjelaskan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam refleksi ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang menjadi pertanyaan pemantik dalam refleksi ini diantaranya, satu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut ini refleksi yang saya berikan. Pertama, mengenai pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Selama ini, pembelajaran yang saya lakukan dan saya merasa pembelajaran sudah berhasil jika pertama, tercapai seluruh target kurikulum. Dua, siswa mampu mengerjakan berbagai soal kimia dengan mahir tanpa bantuan dari saya. Tiga, pembelajaran merupakan hanya sebatas kegiatan transfer ilmu. 4. Pembelajaran dilakukan sebatas hanya di dalam ruang kelas saja. Dan yang terakhir, siswa yang berhasil adalah siswa yang memperoleh nilai yang bagus. Itulah anggapan yang saya percaya selama ini mengenai murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Adapun refleksi yang kedua mengenai apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya merubah strategi dari menuntut menjadi menuntun. Karena selama ini saya hanya menuntut siswa untuk menguasai materi, bukan memberikan tuntunan atau menuntun. Yang kedua, keberhasilan belajar bukan dilihat dari nilai akhir, tapi dari proses pembelajarannya, di mana dalam prosesnya tersebut siswa akan mengembangkan seluruh minat dan kemampuannya sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri siswa. Adapun refleksi yang ketiga mengenai apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya sudah memahami bahwa saya sebagai guru tugasnya adalah sebagai among, di mana among itu adalah memberikan tuntunan kepada peserta didik saya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang akan saya kembangkan akan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya, sesuai dengan kodrat alam, bahwa peserta didik saya sebagai siswa yang memiliki kodrat ingin dan memiliki kemauan untuk bermain, maka dalam pembelajaran saya tetap menyisipkan atau menggunakan sedikit permainan. Tetapi permainan yang dilakukan adalah permainan yang edukasi. Di dalamnya tercantum beberapa materi mengenai pembelajaran kimia. Dan yang dimaksud dengan sesuai dengan kodrat zaman, saat ini peserta didik kita lebih cenderung tertarik dengan menggunakan teknologi. Contohnya dengan menggunakan HP, Android, atau dengan media sosial. Maka, agar pembelajaran tetap bisa terlaksana dengan lebih menarik, maka pembelajaran saya sisipkan melalui media tersebut. Contohnya,
Pembelajaran dilakukan melalui LMS e-learning, kuis atau ulangan dilakukan melalui Quizzes, terus ada juga permainan yang mengandung pembelajaran kimia tapi disisipkan dalam permainan yang bisa diaplikasikan di dalam Android. Berikutnya, pembelajaran yang berpihak pada anak. Contohnya, anak diberikan kebebasan atau diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kemampuannya, mengembangkan hobinya. Contohnya dalam melakukan laporan praktikum. Saya memberikan keleluasaan kepada peserta didik saya agar melaporkan praktikum bukan hanya berupa tulisan saja, dalam bentuk tulisan saja, tapi dengan menggunakan media video. Video yang digunakannya pun sesuai dengan kemampuan anak. Anak-anak memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena itulah kodratnya anak bisa menggunakan teknologi pada saat ini. Yang ketiga, dan yang terakhir, pembelajaran yang memerdekakan anak. Anak diberikan kebebasan bahwa pembelajaran tidak selamanya harus dilakukan di dalam ruang kelas saja. Anak boleh melakukan pembelajaran di luar ruang kelas. Contohnya, ketika saya melakukan praktikum, tidak hanya melakukan praktikum di dalam ruang laboratorium saja, tapi anak dibawa keluar ruangan agar melakukan praktikum di luar ruangan sesuai dengan keinginan siswa agar siswa tidak merasa jenuh dan tetap merasa belajar dengan lebih menyenangkan. Demikian tadi tayangan yang saya, presentasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.